Sobat-sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas panduan praktis memilih kursi kerja yang ergonomis. Pertama kali kita harus ketahui adalah fungsi kursi. Satu, biasanya untuk menyangga tubuh dalam bekerja. Jadi dalam penyanggaan itu, semakin luas permukaan tubuh yang disangga kursi, semakin besar beban tubuh yang ditransfer ke kursi tersebut. Maka semakin kecil risiko yang diakibatkannya. Jadi berat badan kita sebagian ditransfer ke kursi. Biasanya yang nempel, bagian tubuh yang nempel itu ditransfer. Kemudian fungsi berikutnya adalah membantu mempertahankan postur supaya baik, sehingga dapat menekan risiko yang diakibatkan selama bekerja. Sebab kalau kursi yang tidak ergonomis, biasanya posturnya kadang-kadang tidak baik ya. Kita sebut postur buruk. Contohnya yang ekstrim adalah membungkuk atau lengannya ketekuk, tangannya ketekuk, jarinya ketekuk, kakinya ketekuk, tungkainya ketekuk, macam-macam ya. Banyak yang nekuk. Itu postur yang buruk. Kemudian dia juga memberikan kenyamanan selama bekerja. Nah, kalau sudah nyaman tercapai, maka si pekerja itu akan senang hati dengan gembira, sehingga dia akan mudah mencapai efisiensi kerja, efektivitasnya tinggi, dan kemudian produktivitasnya juga akan tinggi. Biasanya begitu. Nah, sekarang coba kita lihat karakteristik pekerjaan. Ini yang paling penting kita tahu, berkaitan dengan memilih kursi kerja yang cocok. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa pekerjaan kita itu. Maka pilihan kursinya adalah seperti ini. Nah, pekerjaan itu kita bisa bagi-bagi ya. Kalau kita lihat dari sisi anggota gerak, ya, pergerakan yang melibatkan otot, yang melibatkan tulang, ya, pergerakan itu kan biasanya digerakkan oleh otot dan tulang. Maka pekerjaan bisa kita bilang, kita bagi pekerjaan ringan, pekerjaan sedang, dan pekerjaan berat. Di mana pekerjaan berat ini kerja ototnya berlebihan. Jadi berat beban ototnya, dan juga tulangnya memikul beban yang lebih. Nah, ini makanya disebut pekerjaan berat. Jadi pembagiannya ada 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Pembagian pekerjaan dengan cara lain kita lihat dari sisi presisinya. Jadi ada pekerjaan yang memerlukan presisi yang tinggi, seperti seorang assembler elektronik atau assembler mobil. Nah, elektronik itu komponennya kan kecil-kecil ya. Jadi waktu berakitnya itu memerlukan ketelitian yang tinggi. Sebab kalau tidak teliti nanti salah sambung, terjadi accident dan segala macam ya. Accident terhadap produknya. Ada juga sebaliknya, ada jenis pekerjaan kasar. Jadi ada 2, kasar atau presisi. Jadi ini garis besarnya, ini yang paling mudah ya, pembagian pekerjaan yang membantu kita dalam memilih jenis kursi-kursi kerja. Nah, oke. Sekarang tiba saatnya memilih jenis kursi yang ergonomisnya itu. Jenis kursi yang ergonomis dipilih dengan cara yaitu menyesuaikan 2 hal ini aja. 1, jenis pekerjaan, dan kedua, jenis kursi yang ada. Jadi ini harus matching, harus jalan ya dengan ketentuan-ketentuan tadi. Nanti kita jelaskan di dalam gambar bagaimana prakteknya.
Nah, yang penting diingat bahwa jangan terpukau dengan harga yang mahal. Karena tidak selalu kursi yang ergonomis itu adalah mahal harganya, tidak. Kursi yang ergonomis itu adalah desainnya cocok dengan pekerjaannya, itu yang benar. Jadi murah mahalnya itu bukan ukuran. Jadi mudah-mudahan itu bisa membatasi kesalahan kita ya. Nah, mari kita lihat, saudara, sobat-sobat sekalian, jenis-jenis kursi ini yang sering kita temukan di kantor-kantor. Ya, yang di atas pertama ini adalah kursi yang biasanya diperuntukkan untuk manajer ke atas atau bos. Ya, desainnya lengkap. Ya, tentunya terdiri dari bahan yang mahal. Lihat, ada sandaran kepala, ada sandaran punggung, ya, yang ini semuanya bisa di-adjust, diatur sedemikian rupa. Lalu dia juga memiliki sandaran lengan bawah yang bisa diatur tinggi rendahnya, kemudian juga bisa diatur maju mundurnya ini. Nah, ini alas duduk yang bisa diatur tinggi rendahnya dengan menggunakan tuas yang di samping. Ya, kemudian yang paling umum diperhatikan untuk sisi kaki. Kursi yang ergonomis, samping ergonomis juga dia harus safety-nya dipertimbangkan sedemikian rupa dengan diameternya, ya, memperhatikan diameternya, jangan terlalu kecil. Biasanya sih seluas badannya kursi itu, kadang-kadang dilebihkan sedikit. Nah, kemudian dia juga memiliki 5 kaki, ya, oke. Itu prinsipnya. Kenapa ini lengkap untuk si bos? Bos itu gerakannya sedikit biasanya. Dia lebih banyak menggunakan otaknya dalam bekerja, pikirannya dalam bekerja. Dia membaca laporan, kemudian merenung, mengambil keputusan. Kadang-kadang telepon, diskusi. Jadi bos itu lebih banyak mengambil decision, keputusan ya, dan kebijakan. Karena itu dia nggak banyak bergerak, maka kursi yang didesain untuk bos itu biasanya ya, kursi yang nggak terlalu mengandalkan pergerakan. Makanya boleh dibuat agak lebih santai seperti ini. Oke, jelas ya, itu pekerjaannya bos seperti itu, maka kursinya seperti ini. Nah, kalau pekerjaan Anda banyak geraknya, Anda pasti nggak cocok pakai ini. Nah, turun sedikit adalah ini yang sebelah kiri bawah, ini turun sedikit dari bos, yaitu manajer. Manajer tidak seperti, ya mirip-mirip seperti bos, tapi tidak persis sama. Manajer masih memerlukan pergerakan dia. Dia lebih banyak pergerakannya. Nah, desainnya ini biasanya dikurangi nih, sandaran kepalanya, tetapi masih ada sandaran punggung, sandaran tangan, dan aksesoris lainnya masih punya dia, dan sama, bisa disamakan. Nah, ini kursi ini diperuntukkan untuk manajer di bawah bos. Ini kursi yang nomor 2 di tengah ini sama dengan yang di kiri untuk manajer juga, tetapi bentuknya sedikit berbeda karena ini pabrikan yang berbeda ya. Saya kasihkan contoh juga perbedaan seperti ini. Nah, Anda lihat ya, ini mirip sama, tinggi, ini masih tinggi, sandaran punggungnya masih tinggi, ini masih tinggi ya. Jadi manajer masih memungkinkan diberikan sandaran yang masih tinggi karena pergerakannya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Ini berbeda. Inilah kursi yang paling banyak kita temukan di kantor-kantor, karena sebagian besar pekerja kantor, populasi yang terbesar adalah
populasi pekerja kantor, yaitu orang yang di bawah manajer-manajer ini, anak buah manajer. Jadi kalau pekerja kantor tuh biasanya mobilitasnya tinggi, pergerakannya tinggi. Walaupun dia duduk bekerja ini, tapi pergerakannya tinggi. Mengambil itulah ke kiri, mengambil inilah ke kanan, putar ke sana, putar sini. Nah, itu memerlukan ruang gerak yang cukup dan lincah. Karena itu kursinya didesain ini rendah, sandarannya rendah. Anda lihat, perbedaan yang paling menonjol dengan ini adalah sandarannya rendah. Jadi semakin rendah sandaran itu, kelincahan gerak badan kita lebih tinggi, bahu terutama. Biasanya bahu menjadi pertimbangan. Ini biasanya didesain di bawah bahu, ya. Jadi bergerak ke kiri ke kanan itu lebih mudah. Nah, inilah kursi yang paling banyak ditemukan di kantor-kantor. Mungkin kalau kita ingin beli pun juga mungkin ini yang paling banyak kemungkinannya terpakai di rumah. Tapi nggak ada salahnya juga beli yang seperti ini. Tapi asal diingat pekerjaan yang akan disupport oleh kursi ini seperti apa. Itu kuncinya ya, pekerjaannya seperti apa. Nah, ini kursi yang jenis lain. Anda lihat ini alas duduknya tinggi, biasanya setinggi bokong, ya hampir setinggi bokong, lebih rendah sedikit. Jadi si pekerja biasanya dia melakukan pekerjaannya berdiri di sini, berdiri. Nah, kalau dia capek berdiri, dia duduk. Sambil bekerja di atas kursi ini masih bisa, karena posisinya setengah duduk sebetulnya sih, setengah duduk, tapi ya masih tinggi posisinya. Jadi dia masih bisa menjangkau meja area kerjanya yang tinggi di sini. Nah, ini juga sering Anda temukan kalau di bar-bar. Bar-bar kan didesain meja tempat minum itu kan tinggi, maka ininya kursinya didesain juga tinggi, dan banyak kegunaan lainnya juga. Jadi sesekali, jarang dipakai, ya. Lebih banyak dia berdirinya si pekerja sini. Nah, ini yang mencolok, sobat sekalian, ini kursinya sangat sederhana. Ya, ini boleh dikatakan murah, ya, murah sekali. Nah, di rumah kita juga mirip-mirip seperti ini juga ada. Bahkan yang mirip-mirip seperti kursi plastik kita juga banyak yang warna-warni itu. Nah, sebetulnya fungsinya sama, sejenis lah mereka ini ya. Kenapa bisa begini? Kita lihat dulu pekerjaan ini. Ini ada meja ini adalah meja gambar. Meja gambar biasanya digunakan oleh arsitek atau penggambar yang lain-lainnya, ya, gambar teknis. Nah, Anda bayangkan arsitek ini kalau menggambar biasanya berdiri. Dia memerlukan presisi yang tinggi, memerlukan kedekatan dengan objek yang dia gambar, ya, supaya nggak salah, nggak tinggi salahnya. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi banyak pergerakan dia. Anda lihat, banyak pergerakan. Karena itu kursinya minimal komponennya, jadi banyak pergerakan. Bahkan mungkin juga jarang duduk di sini. Sekalinya istirahat duduk mungkin di kantin. Nah, karena itu kursinya ya ala kadarnya aja. Mungkin kalau diperlukan dia duduk sebentar di sini, ngaso atau apa, mengambil sesuatu, melengkapi apa, coret-coretan dan segala macam. Jadi Anda lihat di sini, inilah kursi yang murah tapi ergonomis untuk seorang penggambar yang menggunakan alat seperti ini. Jadi sobat sekalian, jadi memilih kursi jangan lupa ketahui dulu jenis pekerjaannya. Setelah itu baru kita pilih kursi yang cocok. Jangan asal pilih karena dia dipromosikan dia barang bagus, mahal, terbuat dari bahan impor dan segala macam, tetapi kalau tidak sejalan dengan pekerjaan kita, bisa jadi dia tidak ergonomis, jadi akhirnya mubazir. Jadi itulah panduan yang praktis. Nanti ada nggak tambahan supaya kursi itu ergonomis selain dari tipenya ini? Ada. Nanti kita akan bahas di video yang lain bagaimana ukuran-ukuran dari kursi tersebut. Oke.
ukuran penting. Karena apa? Setiap kita ukuran tubuh kita berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang itu juga menentukan nanti berapa ukuran kursi yang perlu kita perhatikan. Ukurannya bisa lebar kursi, kedalaman duduknya, tinggi sandaran dan lain-lain sebagainya. Saya rasa sobat-sobat sekalian, untuk panduan singkat cukup. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan propaganda yang ini, tapi Anda propagandanya adalah pekerjaan apa yang Anda support dengan kursi, maka pilihlah yang sejalan dengan pekerjaannya. Terima kasih sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan Anda sehat selalu, dan di lain waktu kita bahas video yang masih berkaitan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.